Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amy Zainura Maharani. Saya merupakan mahasiswa penyuluhan pertanian berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita sehat, rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu kali ini ya. Pada kali ini, saya akan membawakan materi mengenai teknik budidaya secara vertikultur. Alangkah baiknya kita mengetahui secara bersama-sama tujuan dari kegiatan mengenai teknik budidaya secara vertikultur. Yang pertama adalah agar kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan terutama di daerah perkotaan dalam kegiatan budidaya. Selanjutnya, kita dapat memanfaatkan dan mengolah kembali dan menggunakan kembali barang-barang bekas seperti botol, dan melestarikan lingkungan. Serta mengenai teknik budidaya secara vertikultur ini, diharapkan rekan-rekan semuanya dapat mempraktikkan kegiatan budidaya secara vertikultur ini di rumah masing-masing. Selanjutnya adalah mengenai apa itu vertikultur. Dari namanya vertikultur, dari vertikal, merupakan budidaya yang dilakukan secara bertingkat atau vertikal. Tujuan dari budidaya secara vertikultur adalah agar menggunakan atau menyiasati lahan sempit terutama di daerah perkotaan agar bisa dimanfaatkan terutama dalam kegiatan budidaya, sehingga orang yang tidak mempunyai lahan pekarangan yang luas sekalipun bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit dan bisa produktif dalam kegiatan pertaniannya. Selanjutnya adalah vertikultur merupakan upaya penghijauan. Hal itu dikarenakan karena tanaman dapat menghasilkan oksigen. Baik rekan-rekan semuanya, selanjutnya kita akan mengetahui mengenai kelebihan dari teknik vertikultur. Kelebihan yang pertama adalah efisien tempat atau lahan. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan dengan teknik vertikultur kita bisa menghemat lahan. Karena vertikultur merupakan budidaya yang dilakukan secara bertingkat atau meningkat. Dengan begitu kita tidak membutuhkan lahan yang luas. Kita bisa menggunakan lahan pekarangan sempit untuk melakukan budidaya, tentunya dengan teknik vertikultur. Yang kedua adalah mudah dipindahkan. Hal itu dikarenakan dengan rancangan vertikultur, media-media dalam kegiatan budidaya bisa dipindahkan jika ingin dipindahkan karena tempat atau lahan akan digunakan untuk keperluan yang lainnya. Yang ketiga adalah minim gulma. Hal itu dikarenakan media dalam budidaya vertikultur adalah sempit atau kecil, sehingga tidak memungkinkan tanaman-tanaman kecil atau gulma untuk tumbuh, karena sudah dipadati oleh tanaman-tanaman pokok atau tanaman utama seperti benih maupun tanaman sayur lainnya. Keempat, tidak memerlukan pupuk yang banyak. Ya, kembali lagi karena medianya kecil, sehingga dalam media tersebut tidak membutuhkan pupuk. Dengan begitu, kita bisa lebih menghemat pengeluaran. Kelima, lebih estetik. Kenapa sih bisa dikatakan lebih estetik? Pasti banyak yang bertanya-tanya ya. Dapat diingat bahwa vertikultur merupakan budidaya secara bertingkat. Tidak hanya menggunakan botol-botol yang digantung di dinding saja. Bisa digunakan rak-rak untuk tempat pot. Dengan begitu, keindahan rumah maupun depan rumah, bahkan halaman rumah, bisa ditambahkan dari nilai-nilai estetik vertikultur, baik dalam gantung maupun dari rak-rak tanaman yang disusun secara rapi. Yang terakhir adalah membantu menghemat pengeluaran. Dengan tanpa membutuhkan lahan yang luas dalam kegiatan pertanian, maka kegiatan vertikultur dapat menghemat biaya. Selain itu, penggunaan pupuk dan juga media yang tidak banyak dapat menghemat biaya kita untuk melakukan budidaya. Selanjutnya adalah mengenai tanaman apa sajakah yang dapat dibudidayakan secara vertikultur. Banyak sekali ya, contohnya adalah tanaman-tanaman sayuran yang ringan, seperti kemangi, sawi, kangkung, selada, dan lainnya yang memungkinkan jika tanaman tersebut dibudidayakan pada media yang kecil. Semoga rekan-rekan dan semua yang menyaksikan video ini bisa memahaminya ya. Selanjutnya adalah saya akan mencontohkan pembuatan media vertikultur yang sederhana, yaitu menggunakan botol bekas. Mengapa saya menggunakan botol bekas? Hal itu dikarenakan botol bekas ini merupakan media yang mudah ditemui dan merupakan media atau sudah tidak terpakai yang biasanya kita buang begitu saja.
Padahal barang ini merupakan barang yang sangat bermanfaat jika kita bisa mengolah kembali. Untuk alat-alatnya adalah ada cutter atau bisa dengan gunting, dan medianya berupa botol bekas berukuran 1,5 liter seperti ini, dan juga tali. Talinya bisa menggunakan tali apapun asalkan memiliki kekuatan untuk menahan botol bekas ini, karena nantinya botol-botol ini tentunya akan diisi tanah dan juga pupuk sebagai media pertanaman budidaya. Langkah-langkah untuk membuat, kita siapkan botol bekas yang sudah dihilangkan labelnya dan sudah dicuci bersih. Langkah kedua adalah melubangi bagian atas botol. Kita bisa melubangi dari bagian leher botol seperti ini, ditarik kemudian sampai ke belakang botol dengan menyisakan sekitar 3 cm. Kita bisa menggunakan remes yang sudah disiapkan. Untuk pelubangan, lebarnya kira-kira sekitar 5 cm, sehingga nanti akan didapatkan hasil berupa lubang persegi panjang. Langkah yang ketiga, setelah kita melubangi botol dan sudah terdapat sisi yang berlubang, bagian bawah botol akan kita lubangi bisa menggunakan cutter maupun lubang yang menggunakan panas dari api. Lubang dari belakang botol bisa berjumlah 8 dan ditaruh masing-masing secara acak ya. Langkah selanjutnya adalah melubangi sisi bawah botol seperti ini. Lubang berjumlah 2, yaitu atas dan bawah. Bawah dari lubang-lubang kecil dan bagian atas merupakan bagian yang dekat dengan lubang persegi panjang. Kita memasukkan tali pada lubang samping dan juga pada tutup botol. Nah, seperti ini. Diusahakan dalam mengaitkan talinya yang kuat ya, agar dia bisa menahan beban dari tanah dan juga pupuk. Lakukan penyusunan botol dengan jumlah yang cukup seperti ini contohnya. Botol dapat disusun dengan jumlah 2 hingga 5 botol sekaligus. Langkah selanjutnya adalah memberikan tanah dalam media botol yang sudah siap tadi, yang dicampurkan dengan pupuk dengan perbandingan 1:1. Kemudian setelah itu kita bisa menambahkan bibit-bibit sayuran pada media tanam yang sudah siap. Media vertikultur ini selanjutnya bisa kita gantung pada dinding halaman depan rumah agar mendapatkan cahaya matahari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit dengan vertikultur menggunakan pot yang disusun pada rak-rak yang bertingkat. Contohnya adalah seperti ini. Selain menggunakan rak, kita bisa menggunakan barang-barang bekas lainnya. Kita bisa memanfaatkan kayu yang sudah tidak digunakan, batu bata, dan barang-barang lainnya yang tentunya kita bisa temui di rumah dan dapat kita manfaatkan. Baik rekan-rekan dan juga ibu-ibu semuanya, semoga kita semua dapat memahami teknik pembuatan vertikultur yang sederhana, yaitu menggunakan botol yang sudah ditampilkan tadi ya. Dan semoga kita bisa mempraktikkan pembuatan media vertikultur ini di rumah masing-masing. Tentunya kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas seperti botol maupun pipa-pipa. Dari kegiatan penyuluhan yang telah disampaikan, diharapkan rekan-rekan dan juga ibu-ibu KWT semua dapat memahami dan juga mempraktikkan ikut membuat media vertikultur di rumah masing-masing agar dapat meningkatkan kegiatan budidaya maupun kegiatan di bidang pertanian. Tentunya dengan kegiatan budidaya secara vertikultur ini kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit, terutama lahan pekarangan yang berada di perkotaan. Kita bisa meningkatkan produktivitas, kita bisa meningkatkan efisiensi pekarangan yang sempit, dan kita bisa produktif dalam bidang pertanian. Semoga materi tentang teknik budidaya secara vertikultur ini dapat dipahami dengan mudah ya oleh rekan-rekan, dan semoga kita semua dapat mengambil manfaat dan juga dapat ikut mempraktikannya di rumah masing-masing. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian semuanya saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita bisa berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.